teman-teman, ketemu lagi di modul selanjutnya Company Profile dan Proposal. Oke nih teman-teman, mau jelaskan secara offline, online nggak masalah ya, ini ada slide presentasinya. Oke, nah ini masuk langsung ke gedung ini ya, si Allianz Arena. Kita akan jelasin ke calon prospek kita. Nih, gedung Allianz Arena adalah sebuah stadion sepak bola di Munich, Jerman. Merupakan stadion terbesar di Jerman dengan kapasitas lebih dari 75.000 penonton. Bagian eksterior adalah panel cahaya yang bisa berubah warna sesuai kebutuhan. Dan ini adalah pertama dan satu-satunya di dunia. Allianz Arena adalah stadion kandang home dari salah satu klub terkaya di dunia yakni Bayern Munich. Klub ini juga dimiliki oleh Allianz. Oke, lanjut ya teman-teman. Kalau mau dijelaskan sepanjang itu gak masalah atau sampai yang di atas aja. Yang paragraf di atas aja ya. Allianz Arena adalah sebuah stadion sepak bola di Munich, Jerman, merupakan stadion terbesar di Jerman dengan kapasitas lebih dari 75.000 penonton. Ini kalau secara online teman-teman, karena kan mereka juga lihat slide presentasi kita, mereka juga bisa baca sendiri ya kan. Tapi kalau yang lengkap itu biasanya ketika offline ya kan. Kadang fokusnya mereka juga masih ini kita yang ceritakan, kita jelaskan seperti ini, kata-katanya dihafalin. Oke, kalau sudah hafal, praktek ya, sering role play lah gitu dengan teman-teman yang mengajak atau merekrut ya. Semua yang ada di sini kan bisa saling role play, termasuk dengan saya juga. Kita latihan terus sampai kita ingat, oh yang perlu disampaikan ini aja, step-step apa aja, kalimat-kalimat yang pentingnya apa aja gitu. Oke, lanjut. Nah, kita baca aja nih. Biasanya kan kalau kita ketemu offline kita bawa buku ya, bawa buku blueprint namanya gitu. Kita buka selembar sambil jelasin. Nah, ini sih kalimat-kalimat yang akan kita ucapkan yang penting-pentingnya ini gitu. Yang di garis bawahi ini. Tapi kalau lewat online kan mereka juga bisa lihat. Kita bacanya ya langsung aja. Misalnya nanti slide berikutnya ada tulisan-tulisan. Kita baca yang sudah di garis bawahi, yang penting aja kalimatnya teman-teman. Nah ini kita baca langsung. Allianz lahir di Berlin, Jerman 131 tahun lalu. Perusahaan asuransi dan jasa keuangan terbesar di dunia. Nah teman-teman kalau ada yang di stabilo warna kuning, di bold warna hitam itu artinya kita bacanya harus lebih mantap ya. Intonasinya mantap gitu. Supaya calon prospek yang dengar itu juga dia lebih perhatiin, lebih fokus gitu. Nah, teman-teman, maksudnya saya nih, kalau banyak tulisan, kita baca yang paling atas atau nanti yang paling bawah aja, teman-teman. Nah, ini peringkat keuangan Allianz sangat sehat dan kuat, ya. Kalau offline kan kita bawa buku, kita buka lembarannya. Nah, kita yang perlu jelasin kalimat itu aja, nggak perlu semuanya di ini ya, teman-teman ya. Jadi ada kata-kata, kalimat-kalimat yang penting. Nah, peringkat keuangan Allianz sangat sehat dan kuat. Nah, itu di board hitam-hitam itu berarti bacanya harus lebih pelan, mantap. Jadi si calon prospek ini oke, nangkep gitu ya. Perusahaan besar seperti BMW dan Mercedes-Benz mempercayakan dana mereka kepada Allianz juga loh. Total dana yang dikelola lebih dari 2,3 triliun USD atau 20 kali cadangan devisa negara Indonesia. Wow, besar sekali teman-teman. Oke ya. Allianz adalah perusahaan asuransi global terpercaya bermula dari perusahaan asuransi di Jerman. Allianz berkembang tidak hanya di Eropa tetapi juga meluas hingga Asia Pasifik dengan 88 juta nasabah di 76 negara. Yang kelebihan 70 negara. Oke. Lanjut, di Indonesia Allianz sudah genap 40 tahun. Kantor cabang Allianz tersebar di seantero wilayah, siap melayani semua nasabah. Tahun 1906, saat bencana alam terjadi di San Francisco, ada 3.000 orang nasabah meninggal. Allianz membayar semua klaim sebesar 350 juta USD. Nih, ada gambarnya ya teman-teman ya, kan mereka bisa lihat juga sambil kita jelasin gitu. Jadi lebih sip, lebih ada bukti, ada penjelasan. Jadi mantep ya teman-teman. Allianz memberi bukti, bukan janji. Tahun 2018, Allianz membayar klaim 16 miliar per hari. Sambil kita diskusi seperti ini, Allianz sudah bayarkan dana 2 miliar.
setiap ini loh. Ya, kan per harinya 16 miliar teman-teman. Jadi ini lagi ngobrol sama calon prospek. Nih kita lagi sambil diskusi, kalian sudah bayar dana ini loh, bayar klaim 2 miliar teman-teman. Itu maksudnya. Oke, Allianz memberi bukti, bukan janji. Tahun 2020, Allianz membayar klaim 33 miliar per hari. Ya, karena kan tahun 2020 COVID ya teman-teman, banyak sekali yang klaim. Tuh, lanjut. Allianz adalah perusahaan asuransi dengan total aset terbesar di dunia. Ini juga ada buktinya ya teman-teman ya, sambil kita juga jelaskan. Menurut Interbrand, Allianz berada pada urutan ke-43 perusahaan paling berharga di dunia. Selesai teman-teman penjelasan company profile-nya ya. Singkat, padat, jelas, mantap. Yang dengar juga oke. Lanjut. Penjelasan proposal. Nah, teman-teman, kita sarankan untuk mengganti istilah asuransi ke calon prospek kita, karena mungkin calon prospek kita ya teman atau saudara kita atau ring 3 itu kan orang-orang yang baru kita kenal, mereka juga masih nggak terlalu familiar nih, masih awam nih mendengar istilah asuransi. Jadi kita ganti menjadi lebih sederhana, lebih simpel supaya semuanya paham ya. Asuransi dasar kita ganti dengan manfaat meninggal, ADDB diganti dengan kecelakaan, TPD diganti menjadi cacat total dan tetap, Flex CCI diganti menjadi santunan kritis, payer diganti dengan pengisian rekening, HSCPP diganti dengan kartu sakti. Oke, lanjut. Kita akan langsung masuk ke proposal ya, teman-teman. Nih, proposal yang kita buat akan seperti ini tampilannya, teman-teman. Yang perlu kita jelaskan yang di garis ini ya, biru, di kotak-kotak biru itu loh teman-teman. Oke. Jadi kita perlihatkan, kalau secara online kan kelihatan ya, di Zoom misalnya, kita share screen nih ya, proposalnya, misalnya seperti yang modul kemarin saya pakai ilustrasinya siapa namanya? Bro Andi ya, kalau Pak masih inget ya gitu. Ini boleh ganti deh, sis siapa gitu, misalnya sis Santi gitu namanya ya, atau Ibu Mariam gitu. Jadi siapa aja kita ganti namanya di sini. Mulai dengan cek ejaan nama, usia, jenis kelamin, kelas pekerjaan, merokok atau tidak. Ingat, menggunakan nasabah hanya pada saat cek ejaan. Gunakan kata ganti nasabah ketika masuk topik manfaat proteksi. Nah, ini teman-teman ya. Ingat di modul sebelumnya kan saya juga jelasin ilustrasinya Bro Andi. Tapi ketika kita membahas tentang rekening proteksi, kita ganti menjadi Bapak. Kenapa? Karena ada kata-kata yang sensitif nih teman-teman. Jadi kita harus aware, harus hati-hati ketika kita menjelaskan. Karena kenapa yang di awal asuransi dasar, kalau teman-teman masih ingat, kita ganti dengan apa? Kata yang sederhananya, manfaat meninggal. Nah itu kan sensitif teman-teman. Kalau kita sebut nama, itu sih. Jadi kita hindari, kita ganti nasabah ya. Nanti next di slide berikutnya. Nah yang di sini kita misalnya tetap ilustrasinya Bro Andi ya. Jadi nama tertanggung Bro Andi gitu. Bukan Bro Andi sih di sini. Ini pasti munculnya langsung Andi gitu. Tanggal lahir contoh di sini 29 April 1991. Berarti usia sekarang 30 tahun ya. Jenis kelamin pria. Kelas pekerjaan misalnya Bro Andi ya karyawan gitu ya. Merokok tidak. Ya, ini sesuai ya dari data-data yang Bro Andi kasih ke saya bikin proposalnya seperti ini. Oke, betul ya Bro Andi ya, gitu minta konfirmasinya nih, lagi jelasin di Zoom kan contohnya, betul ya Bro. Oke, katanya, ya sip benar. Lanjut, ya kan, preminya sesuai yang kemarin tuh ya, masih tetap 3 juta kan, Bro Andinya kan, ya kita sesuai dengan yang sudah kita bicarakan sebelumnya, proposalnya ini gitu, itu teman-teman. Jadi bahasanya boleh formal, boleh juga luas gitu ya. Kalau teman gitu kan, kalau teman udah panggil bro sis gitu kan biasanya berarti kan udah cukup kenal nih teman-teman. Jadi kalimatnya boleh yang lebih santai, lebih santuy gitu ya, gak masalah. Oke, next kita langsung jelasin nih manfaat proteksi. Ingat slide sebelumnya tadi itu ya, udah diingatkan kan? Langsung nih ganti nama Bro Andi jadi nasabah. Kenapa? Karena di sini ada penjelasan asuransi dasar. Kita simpelkan, sederhanakan menjadi manfaat meninggal. Nah, sensitif ya kan? Ganti jadi nasabah.
Nah, ini ada penjelasan di bawah. Siapkan kertas presentasi. Sejajarkan di sebelah proposal. Mulai menerangkan dari jenis manfaat, jangka waktu pertanggungan, nilai pertanggungan, serta masa tunggunya sambil membandingkan dengan presentasi BP1 serta dibantu dengan buku blueprint. Nah, ini teman-teman kalau offline, tapi kalau lagi online, siapkan di samping nih, samping laptop atau di samping iPad kita gitu ya. Oke, kita langsung jelaskan nih ya, kan ada 3 kotak biru. Itu yang penting dijelaskan ya, teman-teman. Asuransi dasar, langsung ganti kata apa? Manfaat meninggal. Oke, saya akan jelasin ya Bro Andi. Nah, ini untuk nasabah ketika manfaat meninggalnya nih didapatkan, udah ini ya, agak kagok gitu. Kalau agak kagok, lanjut aja. Kan tadi ada kesalahan nih teman-teman. Saya ini aja, lanjut aja terus gitu. Jadi karena kita kan kalau sering latihan lama-lama kan terbiasa ya. Jadi kalau ada salah, gak apa-apa, lanjut aja teman-teman gitu. Jangan mempengaruhi loh nanti untuk si calon prospek kita untuk mengambil keputusan. Jadi salah gak apa-apa. Kita langsung mulai, Bro Andi. Nah, nih saya akan jelaskan ya. Nasabah akan mendapatkan manfaat meninggalnya 2 miliar. Lalu nasabah juga akan mendapatkan santunan sakit kritis 2 miliar. Lalu juga mendapatkan pengisian rekening dari Allianz. Dan juga mendapatkan kartu sakti yang covernya seluruh Asia. Oke, itu ya, simpelnya ya teman-teman ya. Jadi itu yang harus diingat. Bisa dimodif lebih kreatif, misalnya kalimatnya lebih dipanjangin, boleh. Misalnya di bagian payer benefit ya. Payer benefit itu kan tadi saya jelasinnya pengisian rekening. Nah, teman-teman mungkin bisa jelasin di sini ada payer, ada 2, payer benefit dan payer protection. Payer benefit jika nasabah, jangan sebut nama ya. Jika nasabah terkena salah satu sakit kritis, maka langsung 3 juta yang disetor setiap bulan. Apa yang terjadi teman-teman? Stop, gak usah bayar lagi. Yang akan diisi oleh Allianz sampai berusia 65 tahun gitu. Itu kalau mau diperpanjang kalimatnya. Tapi kalau merasa sudah cukup di sana aja, gak apa-apa. Seperti tadi ya, manfaat meninggal, santunan sakit kritis, pengisian rekening, kartu sakti. Udah, oke, lanjut teman-teman. Nah, di sini juga masih dijelasin lagi kan, manfaat meninggal langsung berlaku saat polis disetujui sampai usia 100 tahun. Manfaat warisan yang pasti diterima keluarga sebesar 2 miliar. Lanjut ya. Proteksi penyakit berat ataupun sakit kritis ya. Melindungi nasabah sampai usia 100 tahun terhadap 128 tahapan kondisi kritis. Walaupun masih pada tahap awal, perlindungan berlaku 80 hari sesudah polis disetujui dengan manfaat sebesar 1 miliar. Baik teman-teman, jadi untuk flex CCI ada pilihan silver, gold, platinum. Nah, tapi disarankan biasa ambil gold atau platinum ya, sesuai dengan premi yang sesuai budget lah dari si calon prospek kita gitu ya. Nah, di sini kenapa ditulis hanya 1 miliar gitu, teman-teman kan membacanya wah kan 2 miliar kok jadi 1 miliar. Ingat ada tulisan tahap awal keluarnya 50%, 50% dari 2M yaitu 1M ya. Terus masa tunggunya ini 80 hari, kurang lebih hampir 3 bulan. Oke. Nah, persentase uang pertanggungan pada early, intermediate, advanced, dan catastrophic stage platinum plan. Oke, ini dijelasin juga. Maksimum itu 150% UP untuk 168 kondisi penyakit kritis lengkap dengan seluruh manfaat silver dan gold plan ditambah 40 kondisi kritis ya. Yang paling topnya itu tuh platinum teman-teman. Kalau gold itu kan hanya 128 kondisi sakit kritis ya. Tadi kan dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, kalau platinum itu 168. Jadi itu paket paling lengkap. Biasanya saya sih saranin langsung platinum ya. Langsung 168 kondisi sakit kritis. Jadi ambilnya udah yang paling top deh. Jangan tanggung-tanggung teman-teman kalau preminya memang cukup ya. Oke, kita lanjut.
persentase tambahan untuk komplikasi diabetes dan angioplasti. Nih, ada tambahannya gitu, teman-teman. 20% UP maksimal 200 juta ya untuk si komplikasi diabetes gitu. Kalau untuk si angioplasti itu tambahan 10% UP atau maksimal 200 juta. Next. Penjelasan mengenai payer nih, teman-teman. Lanjut ya, yang di kotak biru itu gini nih bacanya. Ketika memenuhi kriteria penyakit kritis termasuk pasang ring jantung, maka rekening ini menjadi free dan gantian alians yang akan melanjutkan setoran 3 juta. 3 juta terus sampai nasabah berusia 65 tahun. Sehingga impian keluarga tercapai. Gitu ya. Tadi kan di awal yang slide sebelumnya, yang sebelum-sebelumnya kan tentang payer itu udah saya ini juga ya teman-teman ya, saya jelaskan sedikit. Nah, ini dijelaskan lagi gitu supaya lebih paham, lebih jelas. Oke. Ini daftar penyakit berat yang di cover oleh pengisian rekening Allianz termasuk pasang ring jantung. Nih, ada sebelah nih. Ya. Sakit-sakitnya ini ada berapa jenis sakit? 49 sakit kritis gitu. Ada nama-namanya kelihatan kan ya, tulisannya kecil sih teman-teman. Tapi kita nggak perlu jelaskan semuanya ya. Lanjut. Oke. Penjelasan mengenai HSCPP, Kartu Sakti. Nah, rekening ini juga menyediakan Kartu Sakti Premier, kartu fasilitas rumah sakit yang sangat berguna pada saat darurat. Mau rawat inap tidak usah setor DP. Cukup tunjukkan kartu ini saja, bisa langsung masuk kamar dan mendapat perawatan. Manfaat ini berlaku sampai usia 99. Fasilitasnya apa saja? Mari saya bantu jelaskan. Oke. Jelaskan kartu Sakti Premier sangat berguna saat darurat, apalagi jika nasabah tidak sadarkan diri. Berbeda dengan kartu ATM dan kartu kredit yang memerlukan otorisasi. Oke, itu harus taruh di dompet nih teman-teman. Selain kartu kredit, kartu ATM, harus ada kartu Sakti ini teman-teman ya. Ini proposalnya di sebelah nih, tulisan kecil-kecil kelihatan, tapi kita perlu jelaskan nih. Wilayah pertanggungan nih yang didapatkan adalah mencakup Asia. Indonesia, Asia itu ada Singapura, Hong Kong, Jepang, Indonesia, semuanya udah termasuk bisa 100% ditanggung. Di luar dari itu misalnya seluruh dunia kecuali Amerika Serikat dan Asia. Apa itu? Eropa ya. 60% ditanggungnya. Oke, Amerika Serikat. Tulisannya kecil sekali, saya nggak kelihatan juga. Amerika Serikat. Nah, misalnya kita karena ada tugas kerja atau lagi jalan-jalan nih ke Amerika ya, sesuatu yang terjadi yang tidak kita inginkan, terpaksa kita harus rawat inap di rumah sakit, berapa sih yang dibayar? 30% ya. Oke, gitu sih teman-teman tuh harus dijelaskan. Terus kemudian ada kamar dan akomodasi ya, manfaat rawat inap dan pembedahan itu. Ini ada tulisan mana yang lebih besar antara kamar terendah dengan satu tempat tidur dan kamar mandi di dalam dengan batas harga kamarnya 1.650.000. Simpelnya one room one bed, itu sih ya penjelasannya, one room one bed dari kalimat sepanjang itu teman-teman. Yang lanjut bisa dijelaskan juga yang sesuai tagihan apa saja itu dijelaskan teman-teman. Lanjut, next, tunjukkan kartunya nih. Setelah jelasin nih, saya juga punya kartunya loh teman-teman. Nah, kalau ada tulisan pinjamkan kartunya ke calon nasabah supaya bisa dipegang dan dilihat dari dekat, itu kalau ketemu secara offline. Kalau online, tunjukkan saja ya. Saya juga punya. Ini nama saya tertera di sini gitu. Wow. Itu teman-teman ingat sebelum masuk ke modul-modul ini di awal pada saat video saya salam kenal gitu ya mengenai lisensi AA, JI, ASI, AUI. Lalu setelah ujian saya sarankan untuk mengambil salah satu paket di DI1, Silver, Gold, atau Platinum ya teman-teman. Itu gunanya bahwa kita sendiri sebagai agent, kita juga wajib memiliki produk ini. Bagaimana kita bisa mendeliver message ya, bisa membuat orang lain yakin. Kalau kita sendiri gak diyakinkan dulu, kita sendiri harus proteksi income kita dulu teman-teman. Kita harus memiliki dulu punya asuransi gitu. Jadi lebih mantep lah orang-orang yang akan kita prospek, mereka lihat, oh ini juga punya nih teman saya nih yang lagi jelasin ini, atau ini saudara saya yang lagi jelasin ini, dia juga udah punya. Biasanya kecenderungannya gimana teman-teman? Oh,
pasti mereka juga akan ikut. Oh, dia juga punya, saya juga harus punya dong, ya. Oke, begitu. Kita lanjut lagi. Nah, penjelasan di tabel ini lagi nih, kan banyak nih, banyak tulisan, tapi cukup yang di kotak biru. Tunjukkan kartu sakti Premier ini berlaku di Asia dengan total limit tahunan 20 miliar. Nah, kalau secara online kan mereka udah lihat nih. Udah jelas banget nih, ya. Di slide presentasinya udah kelihatan nih angka gitu. Kita perjelas lagi dengan kata-kata 20 miliar, ya. Wow, mereka kan langsung mikir lagi, wow, si yang ini yang lagi jelasin ke saya dia udah punya, saya juga harus nih. Dia udah mulai logikanya juga udah mulai ini ya, teman-teman, hati nuraninya juga udah, aduh, ambil deh, saya juga harus punya, harus punya. Kita yakinkan juga, jelasin. Wah, selesai presentasi saya, teman-teman. Oke, nanti kita ketemu lagi di modul berikutnya. Terima kasih, teman-teman.